gubernur ke bupati atau wakil gubernur ke bupati. Gimana tanggapan Gus sendiri melihatnya nih Gus? Iya, jadi terima kasih kepada teman-teman. Memang sekarang ini kan era demokrasi ini betul-betul kerannya dibuka. Putusan MK termasuk yang teman-teman mahasiswa demo itu kan yang asalnya 20% itu dipermudah menjadi 7,5%. Jadi banyak partai yang akhirnya bisa memberangkatkan calon bupati maupun calon gubernur, termasuk PDIP. Kemarin kalau putusan MK itu suaranya tidak dikurangi menjadi 7,5%, PDIP tidak bisa memberangkatkan calonnya di DKI Jakarta. Dan ini adalah momentum yang sangat bagus. Terus kemudian dimanfaatkan oleh partai untuk mencari sosok orang yang punya popularitas. Nah, memang artis itu popularitasnya memang tinggi. Jadi partai juga butuh. Nah, artis ya juga butuh artis yang punya pengalaman, yang punya konsen di dunia politik tersebut. Nah, contoh Mbak Gita KDI. Ya, saya juga kaget ya kalau Gita KDI sih beliau memang pernah menjadi anggota DPR RI saat itu. Jadi pengalamannya sangat mumpuni di bidang politik. Jadi tidak hanya bermodal artis, dan dia punya suara yang sangat bagus, terus tidak punya cacat sama sekali di masyarakat, sehingga peluang keterpilihan seorang artis itu akan menjadi terbuka lebar. Sudah integritasnya bagus, ditambah popularitas, tinggal isi tasnya ini. Jadi politik itu membutuhkan integritas, popularitas, dan isi tas. Isi tas sangat penting ya, karena untuk biaya kampanye, bayar saksi, terus kemudian beli bendera partai, beli ATK, terus kemudian sosialisasi ketemu masyarakat, ini kan membutuhkan isi tas tadi itu. Gitu. Jadi selama artis tersebut punya pengalaman, punya background yang bagus, fan-fan aja, nggak ada masalah. Dan Mbak Gita KDI itu termasuk perempuan tangguh ya, menurut saya tangguh banget. Karena apa? Ada sih ujian. Kalau saya baca profilnya kan beliau sampai detik ini kan masih janda ya. Jadi ya pas. Jadi dia fokus keliling kemana sudah tidak ada izin suami, karena memang nggak punya suami. Tapi Mbak Gita KDI keren deh. Dan dia satu-satunya perempuan. Kan ada 4 nih Pilgub Jawa Barat itu. Ada Kang Deddy Mulyadi. Saya kenal baik dengan Kang Deddy Mulyadi. Terus kemudian ada Pak Ono Surono ya. Bukan ya? Bukan. Itu siapa itu? Odita siapa itu yang dari PDIP. Terus kemudian ada Pak Saehu dari PKS. Kemudian ada Kiai Haji Aceng dan Mbak Gita KDI. Memang warga Nahdliyin kayaknya lebih sreg, lebih condong memilih Mbak Gita KDI ini ya, Nahdliyin ya. Karena satu-satunya Nahdliyin kayaknya Kiai Haji Aceng itu sama Mbak Gita KDI itu. Dan diberangkatkan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Lihat prospeknya seperti apa Gus? Kan memang Mbak Gita sudah berkiprah di DPR, tahu apa permasalahan masyarakat. Kira-kira di Jawa Barat Mbak Gita nih fokus concernnya ke mana Gus? Iya, tentu ya pemilih atau penduduk di Indonesia ini kan lebih banyak perempuannya. Dan Jawa Barat itu penduduk terpadat. Seluruh Indonesia, provinsi paling banyak jumlah pemilihnya di Jawa Barat. Dan di situ banyak perempuan. Nah, ini diuntungkan PKB ini dengan munculnya Mbak Gita KDI. Cerdas itu Caimin itu. Karena calon lain kan laki-laki nih. Nah, berarti PKB ini betul-betul apa ya? Betul-betul yang di dalam politik itu kan kuota perempuan itu harus diberi ruang yang sama. Nah, PKB mempraktekkan itu. Jadi di saat partai lain ngusung laki-laki semua, PKB merekom sosok perempuan menjadi wakil gubernur namanya Gita KDI.
Nah, konsennya harus seperti apa Mbak Gita KDI? Ya itu aja, 4 itu pegangannya. Apa 4? Seorang pemimpin itu harus memiliki 4 kriteria. Ya kalau bisa ada siddiq, ya jujur, kemudian fatonah, kemudian amanah. Siddiq, fatonah, amanah, ada 4 pokoknya. Apa ya satu itu? Apa? Tableh. Tableh itu ngomong itu enak didengarkan. Tidak hanya tutur kata tapi zong. Jadi tidak hanya pandai merangkai kata, tapi rangkaian kata itu harus betul-betul diimplementasikan dan dipraktekkan ketika nanti terpilih menjadi pemimpin di Jawa Barat. Nah, gitu. Terus apakah sebuah nama ketenaran itu sangat pengaruh dalam sebuah pilkada gitu kok? Sangat. Jadi tenar, jadi ibaratnya kecap. Nah, sampai produk aja ya, kalau kecap nih. Kecap merek apa gitu ya yang sudah terkenal, orang langsung ngambil karena sudah terkenal. Kalau nggak terkenal, ini apa ya, ini siapa ya, ini anaknya siapa, pengalamannya apa. Jadi orang mau milih itu masih mikir. Jadi terkenal itu penting. Terus kemudian itu namanya popularitas. Kemudian harus didampingi oleh integritas. Integritas itu adalah kepribadian yang sangat baik, yang familiar, yang merakyat. Jadi nggak di apa itu, nggak pura-pura merakyatnya. Karena kemarin kita memilih pemimpin itu pura-pura gitu loh, sampai ke gorong-gorong, tapi ternyata kan mohon maaf, ternyata lebih memprioritaskan keluarganya. Sana kan tidak bisa dilihat, oh bermasalah, tidak bisa hanya dilihat seperti itu. Masalah keluarga ini kompleks dan yang banyak permasalahan yang mengetahui ya yang bersangkutan. Kadang-kadang memimpin keluarga tidak bisa, tapi memimpin suatu daerah bisa, kan begitu. Jadi untuk Vicky Prasetyo saya nggak bisa ngomong deh. Vicky Prasetyo itu, cuman anak ini saya sih seneng cara lucunya sih. Tapi untuk mengelola pemerintahan nantinya, mengelola daerah, saya belum tahu. Tapi namanya manusia itu kan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti mempunyai dosa, kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang punya dosa dan kesalahan adalah bertobat atau berbuat baik. Bisa saja Bang Vicky Prasetyo menyalonkan bupati melalui PKB kalau nggak salah juga di Pemalang itu. Mudah-mudahan yang lalu biarlah berlalu. Mudah-mudahan lawannya bukan Saskia Gotik ya. Yang pernah kena prank gitu kan. Ya saya husnudon aja sama Bang Vicky Prasetyo. Dan pesan saya, jadikan momentum pilkada ini untuk bagaimana berlomba-lomba untuk berbuat baik. Dan janjinya jangan muluk-muluk seperti janji kepada perempuan-perempuan lain gitu loh. Jadi harus betul-betul ini beda. Ini dunianya beda, pertandingannya beda. Jangan sampai nanti menimbulkan masalah baru dengan janji-janji yang saya kira teman-teman sudah tahu. Saya percaya Vicky Prasetyo insya Allah mau berubah dan berubah. Gunakan momentum pilkada ini untuk berubah menjadi lebih baik. Kalau itu sudah keterbiasaan seperti Pak Anies Baswedan, pintar merangkai kata. Begitupun Vicky Prasetyo sangat pintar merangkai kata. Itu kalau gitu kan udah naluri kebiasaan gitu. Gus, apakah akan berubah nanti merangkai kata sana sini? Begini ya, manusia itu bisa berubah tergantung circle. Circle itu pergaulannya. Kalau yang asalnya sering molat-malit, sering pelitat-pelitut, tapi kalau pergaulannya itu orang-orang baik, orang-orang yang bisa mengarahkan, saya yakin bisa berubah. Manusia bisa berubah. Ya, selama masih bentuknya manusia, masih bisa berubah asal manusia itu yang punya keinginan untuk merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak punya hanya fokus di kelompok Nahdliyin aja. Jadi kansnya akan lebih besar karena dia satu-satunya perempuan. Tinggal tagline-nya, jargonnya, terus kemudian seberapa kuat
keliling di berbagai macam daerah karena Jawa Barat ini sangat luas sekali. Nah, paling penting adalah menggerakkan mesin partai, menggerakkan relawannya, keseriusannya gitu kan, termasuk mengedukasi masyarakat jangan sampai money politik. Nah, terutama gerakan money politik ini harus betul-betul dilawan, tentu dengan cara-cara. Kadang-kadang gini, kita punya calon pemimpin yang hebat, sosialisasi money politik, tapi kadang-kadang masyarakat kita juga mengatakan itu orang kok pelit banget ya, pahit banget ya, kan gitu. Nah, monggo Mbak Gita KDI manfaatkan jaringan-jaringan Nahdien, jaringan-jaringan PKB, kemudian kelompok-kelompok lain. Kalau itu semua digerakkan, saya yakin daripada 4 calon, yang paling punya peluang adalah yang bergandengan dengan perempuan, yaitu Gita KDI. Itu peluangnya lebih besar. Karena enak kampanye kalau misalnya nih ada calon nggak ada perempuannya, terus ini ada calon perempuan, ketemulah sama orang ibu-ibu perempuan. Bagaimana kita menghargai perempuan kalau perempuan tidak diberi kesempatan? Nah, kami dari PKB memberikan ruang, tempat, waktu untuk Mbak Gita KDI sebagai seorang perempuan yang mewakili ibu-ibu semua. Itu enak. Cara kampanyenya itu enak. Kalau ada pasangan laki dan perempuan. Gitu. Sudah cukup? Ada yang lain? Cukup, Gus. Iya.